wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani bi'ulumi fid dharain amin. Wa a'immatun utawi pira-pira imam kasyafi'i kaya Imam Syafi'i wa nawi lan sepadane Imam Syafi'i kanu iku ana sinten Asy-Syafi'i wa nahwihi ala siti khisalin ing atase 6 pira-pira sifat kumila kang den sempurnakno apa siti khisalin zuhdin rupane zuhud, solahin rupane bagus, wal ibadati lan ngibadah ilmihim ngertine Asy-Syafi'i wa nawihi bi ulumi ubba kelawan pira-pira ngilmu akhirat ngilmu akhirat nafi'atin kang manfaati lil mala maring menungso wa kadzalan iku tetep kaya ikilah zuhdin solahin wal ibadati ilmihim al faqahatu tawi paham fi masalihi dinina ing dalam pira-pira maslahate agama kita wa iradatin lan ngarepno bitafakuin kelawan belajar Rabbal aula ing pangeran kang luhur, pangeran moho luhur. Fuqahauna utawi pira-pira ahli fikih kita kota ba'wiku teman-teman manut sapa fuqahauna fi fikhihim ing dalem fikihe a'immah fi fikih ing dalam fikih a'immah la ghairu ora kok sakliyane a'immah fatabi mongko manuta sapa sira lil jami'i maring semuanya litafdola supaya unggul litafdola supaya unggul sapa sira langsung 2 baris setelahnya yakni annal a'immata sak temene pira-pira imam radhiyallahu anhum ka imamina Syafi'i kaya imam kita Imam Syafi'i wal imami Malikin wal imami Abi Hanifah wal imami Ahmad ibni Hanbal wa Sufyana ats-Tsauri kanu iku ana sapa a'immah kanu iku ana apa a'immah kamilina iku sempurna fi siti khisalin ing dalem 6 pira-pira keadaan wa ya ali utawi situ khisalin zuhdun iku zuhud wa sholahun lan bagus wa ibadatun lan ngibadah wa ilmun lan ngawruhi bi ulumi ubba kelawan pira-pira ngilmu akhirat nafi'atin kang bermanfaat lil khalqi maring makhluk wa tafakuhun lan
belajar fi masolihil khalqi ing dalam pira-pira maslahate makhluk fi dunya ing dalam dunya. Wa iradatul lan ngarepno bi tafaqquhihim kelawan belajare ulama ikmau kelawan belajare a'immah kelawan belajare a'immah wajhallahi ta'ala ing zati Allah ta'ala. Wa fuqahaul asri utawi pira-pira ahli fikih zaman saiki lam yattabi'u qora padha anut sapa fuqahaul asri hum ing a'immah illa fi khoslatin kecuali yang dalam keadaan wahidatin kang siji wa hiya ali utawi khoslah wahidah al fiqhu iku fikih wa tafari'uhu lan pira-pira cabange fikih liana hakrono sak temene fikih apa liana hakrono sak temene khoslah wahidah liana hakrono sak temene khoslah wahidah tuslihu iku bagusi lid dunya maring dunya kama tuslihu kaya oleh bagusi apa khoslah wahidah lil akhirati maring akhirat. 1 2 3 baris setelahnya. 2 baris ya, 2 baris setelahnya. Wa ibaratuhu fal fuqaha'u itu. Fal fuqaha'u alladzina hum. Fal fuqaha'u monggo utawi pira-pira ahli fikih alladzina kang hum kang utawi alladzina zu'amaul fikhiku pira-pira pemimpin fikih wa qadatul khalqilan panutan makhluk akni ngarepno sapa ingsun alladzina ing wong akeh kathura kang akeh atsba'uhum sapa pira-pira pengikute alladzina fil madzhab ing dalam pira-pira madhab khamsatun iku ana 5 Asy-Syafi'i wa Malikun wa Ahmad ibnu Hambala wa Abu Hanifah wa Sufyanu Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Wa kullu wahidin utawi setiap satu orang wa kullu wahidin utawi setiap satu orang minhum kang tetep saking khamsah kana iku ana sapa kulo wahid abidan iku ahli ibadah wa zaidan lan zuhud wa aliman lan ngalim lan ngawruhi bi ulumil akhirati kelawan pira-pira ngilmu akhirat wa faqihanan iku memahami fi masalihil khalqi ing dalam pira-pira maslahate makhluk fi dunya ing dalam dunya wa muridanan hale ngarepno bi fiqhihi kelawan ngilmu fikih kilah kul wahid wajhallahi ing zate Gusti Allah. Fadhi monggo utawi iki khamsun iku ana khamsu khisalin iku 5 pira-pira keadaan ittaba'a anuthum ing iki mau Imam Syafi'i khamsah iku mau fuqahaul asri sapa pira-pira ahli fikih zaman saiki ming jumlatiha saking gemblengane khamsu khisalin saking gemblengane khamsu khisalin ala khoslatin wahidatin ing ngatasé keadaan kang siji. Li'anna wahya halutai khoslah waida atashmiriku kesungguhan atashmiriku kesungguhan wal mubalaghatulan
ya banget fi tafariil fikhi ing dalem pira-pira cabang fikih. Li anal khisola krono sak temene pira-pira keadaan al arba'ah kang papat la tuslihu iku ora memperbaiki apa al khisol al arba' illa lil akhirati kecuali maring akhirat, kecuali maring akhirat. Wa hadhil khoslatu tawikilah keadaan al wahidatu kang siji tuslihu iku memperbaiki lid dunya maring dunya wal akhirati lan akhirat. In urida lamun den karepno biha kelawan khoslah wahidah al akhiratu apa akhirat kala mongko sithik solahuha apa apike khoslah wahidah lid dunya maring dunya, lid dunya maring dunya. Langsung alinea selanjutnya itu, langsung 2 baris setelahnya. Sumainah nulis sak temene kelakuan dzukira iku disebutkan mau apa keterangan ya dulu kang nyebut apa kang menunjukkan apa ma ala annahum ing atase sak temene ulama utawa a'immah ya ala annahum ing atase sak temene a'immah mau mutasifuna iku bersifatan bihadhil khisali kelawan ikilah pira-pira keadaan faqala nuli ngendikan amal imamu asy-Syafi'i. Mulai dari sini nanti apa ada yang saya maknai ya, kalau saya maknai nanti dengan tulisan pegon, ada juga yang nanti saya terjemahkan ya, kalau terjemahkan pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya, pakai tulisan Indonesia nggak apa-apa. Amal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, anapun utawi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala fayadul mongko iku menunjukkan ala annahu ing atase sak temene Imam Syafi'i kana iku ana sinten Imam Syafi'i abidan iku ahli ngibadah apa ma apa riwayat ruwiya kang den riwayatno apa ma anahu rupane sak temene Imam Syafi'i kana iku ana sinten Imam Syafi'i yukosimu iku membagi sinten Imam Asy-Syafi'i al-laila ing wengi salasan kelawan telu. Salasat ajzain kelawan telu pira-pira bagian. Sulusan rupane sepertelu lil ilmi keduwene ngilmu, wa sulusan lan sepertelu lil ibadati keduwene ibadah, wa sulusan lan sepertelu lin naumi keduwene turu. Qala Rabi'u kana Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yakhtimu iku menghatamkan sinten Imam Syafi'i Al-Qur'ana ing Al-Qur'an fi Ramadan ing dalam wulan Ramadan sitina marrotan kelawan 60 ambalan, 60 kali. Kullu dzalika utawi semua sitina marrah utawi semua sitina marrah fi sholati ku tetep ing dalam salat. Wa kana lan ana al-Buwaitiyu sinten al-Buwaiti ahadu ashabi rupane salah swiji pira-pira santrine Imam Syafi'i. Santrine Imam Syafi'i yakhtimu al-Qur'ana iku menghatapkan Al-Qur'an fi Ramadana di dalam bulan Ramadan fi kulli yaumin marotan ing dalam setiap hari kelawan 1 kali. Wa qala al-Hasanu al-Karabisiyu bitu menginap sapa ingsun ma'a Syafi'i yang dalam serta Imam Syafi'i ghaira lailatin ing selain 1 malam.
Fakana mongko ana sinten Imam Syafi'i yusolli ku salat sinten Imam Syafi'i nahwan ing kira-kira min thuluthil laili saking sepertelu malam. Fama ra'aitu nuli ora weruh sapa ingsun hu ing Imam Syafi'i yazidu hale menambahi sinten Imam Syafi'i ala khamsina ayatan ing ngatasé 50 ayat. Faida aktsara mongko ing dalem nalikane melebihkan sinten Imam Syafi'i famiati ayatin mongko ing ngatasé 100 ayat. Wa kana lan ono sinten Imam Syafi'i la yamuru iku ora lewat sinten Imam Syafi'i bi ayati rahmatin kelawan ayat kewelasan illa saala kejaba jaluk sinten Imam Syafi'i Allah ing Gusti Allah taala li nafsi maring awak dhewe Imam Syafi'i wali nafsihi awali jami'il muslimin lan maring semua pira-pira muslim wal mukminin lan pira-pira mukmin wala yamurulan ora lewat sinten Imam Syafi'i bi ayati adzabin kelawan ayat siksa illa ta'awwadha kecuali meminta perlindungan sinten Imam Syafi'i fiha ing dalem ayatu adzabin wa sa'alalan meminta sinten Imam Asy-Syafi'i an-najata ing keselamatan li nafsihi maring awak dhewe Imam Syafi'i walil mukminina lan maring pira-pira wong mukmin wa ka'annama jumi'a lan koyok-koyok dikumpulno lahu keduwene Imam Syafi'i arroja'u apa harapan wal khaufu lan ketakutan ma'an hali bareng fangdur mongko delok sapa sira kaifa hali bagaimana ya dulu menunjukkan iktisaruhu apa meringkasi Imam Syafi'i ala khamsina ayatan ing atase 50 ayat menunjukkan ala tabahurihi ing atase nyegorone ing atase meluas seperti lautan ala tabahurihi meluas seperti lautane Imam Syafi'i fi asraril Qur'ani ing dalam pira-pira rahasia Al-Qur'an wa tadabburi lan ngangen-ngangene Imam Syafi'i fiha ing dalam asraril Qur'an. Wa qala Syafi'i rahimahullah ma syabi'tu ora tau wareg sapa ingsun mungdu sita asyrota sanatan mulai dari 16 tahun umur 16 tahun liana syab'a krana sak temene wareg yuthaqilu iku memperberat apa syaba' al badana ing awak wayaksi lan ngatosno apa syaba' al qalba ing ati wayuzilu lan menghilangkan apa syaba' al fitnah ing kecerdasan wayajlibulan menarik apa syaba' an-nauma ing turu wayudhaifu lan melemahkan apa syaba' sahibau ing wong kang duweni syaba' anil ibadati saking ibadah fangdur mongko delok sapa sira ila hikmatihi maring hikmahe Imam Syafi'i fi dzikri afati syab'i ing dalam menyebutkan pira-pira bahayane warek suma fi jiddihi nuli ing dalem usahane utawa sungguh-sungguhe Imam Syafi'i fil ibadati ing dalem ngibadah Ittoroha krono meninggalkan sinten Imam Syafi'i asyab'a ing warek li ajliha krono arahe ngibadah warok suta'abudi utawi inti beribadah warok suta'abudi utawi inti beribadah taklilu tu'ami iku menyedikitkan makanan
Wa qala Syafi'i rahimahullah ma halaftu ora tau sumpah sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah taala la shadiqon ora hale jujur wala kadziban lan ora hale bohong kotu kelawan babar blas. Fangdur nuli delok sapa sira ila hurmatihi maring ngurmatine Imam Syafi'i wa tauqirihi lan yo ngagungnone Imam Syafi'i lillahi maring Gusti Allah taala wa dalalati dzalika lan menunjukane mengkono-mengkono riwayat ala ilmihi ing atase pengetahuane Imam Syafi'i bi jalalillahi kelawan keagungane Gusti Allah Subhanahu. Nah, di sini kita membahas tentang riwayat-riwayat atau cerita-cerita tentang kezuhudan, tentang kesolehan, tentang ibadah, tentang cerita-cerita keteladanan dari para imam-imam kita. Nah, setelah kita kemarin membahas tentang kriteria ulama akhirat, ya setelah pada pembahasan kemarin kita membahas kriteria ulama akhirat, kita membahas tentang ciri-ciri ulama akhirat, ya tanda-tanda ulama akhirat. Ya di sini kita membahas tentang contoh-contoh ulama yang memang bisa disebut atau bisa dijuluki sebagai ulama akhirat. Di antaranya yaitu ya Imam Syafi'i, terus nanti ada Imam Malik, Imam Ibnu Hambal, Imam Abu Hanifah, dan juga Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang mana mereka itu mengumpulkan ciri-ciri ulama akhirat. Ya, ciri-ciri ulama akhirat disebutkan tadi, ya diriwayatkan bahwasanya Imam Syafi'i ketika tidur, ya ketika malam hari, bukan ketika tidur tapi ketika malam hari, Imam Syafi'i itu membagi malam menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, sepertiga yang pertama digunakan untuk tidur, sepertiga selanjutnya digunakan untuk ilmu. Ya ilmu maksudnya bisa digunakan untuk mengarang ataupun untuk membaca-baca, terus sepertiga selanjutnya digunakan untuk beribadah. Lah itu dalam hal pembagian malam. Nah, terus setelah itu Imam Syafi'i juga membahas tentang hatamannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika sudah memasuki bulan Ramadan, Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali, ya, dan semuanya itu dilaksanakan di dalam sholat, ya semuanya dilaksanakan di dalam sholat. Nah, itu diriwayatkan seperti itu. Begitu juga santrinya Imam Syafi'i, jadi tidak hanya kiainya, santrinya Imam Syafi'i itu juga dalam satu hari pada setiap bulan Ramadan itu menghatamkan Al-Quran, ya setiap satu hari itu hatam Al-Quran, yaitu Imam Buaiti. Imam Buaiti yaitu salah satu santri terdekatnya Imam Syafi'i yang menghimpun, yang mengumpulkan, yang mengkodifikasi ajaran-ajarannya Imam Syafi'i, sehingga ya, ajaran Imam Syafi'i sampai sekarang itu bisa sampai kepada kita, salah satunya itu lewat peran Imam Buaiti. Nah, terus dijelaskan selanjutnya bahwasanya Imam Syafi'i ketika membaca Al-Quran, ketika sampai kepada ayat-ayat yang menjelaskan tentang kasih sayang Allah, maka Imam Syafi'i itu berhenti dan juga membaca doa, ya seumpama membahas tentang Ar-Rahmanir-Rahim, begitu seumpama, ya itu kan membahas tentang kasih sayang, ayat yang menunjukkan kasih sayang Ar-Rahman Rahim. Nah, ketika seperti itu Imam Syafi'i mendoakan kepada dirinya, mendoakan kepada orang lain, dan juga mendoakan kepada orang-orang mukmin, ya Allahumma arhamna Allahumma arhamna hamna terus bil muslimin wal muslimat, ya nah, seperti itu, ya contohnya seperti itu. Atau seumpama ketika Imam Syafi'i itu membaca tentang ayat siksa, maka Imam Syafi'i di sini itu ya berdoa supaya terhindar dari siksa-siksa itu, seumpama sampai ayat wakina adzabannar, seumpama seperti itu, ya. Nah, terus ya Imam Syafi'i berdoa Allahumma fatna, ya Allahumma ja'alna min ahlil jannah wala taj'alna min ahlin nar, seumpama seperti itu, ya. Nah, itu Imam Syafi'i membaca doa-doa seperti itu ketika sudah sampai di ayat-ayat yang demikian tadi. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan tentang hebatnya Imam Syafi'i, hebatnya ulama-ulama akhirat dalam pemahaman terhadap Al-Quran, ya sangat paham terhadap Al-Quran, sangat mengetahui tentang rahasia-rahasia Al-Quran. Nah, itu membahas tentang pemahaman Al-Quran. Wasu'ila Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i ditanyai
radhiyallahu anhu an mas'alatin, dari suatu masalah, fasakata, lalu Imam Syafi'i diam. Fakilalahu, ini saya terjemahkan ya. Fakilalahu, lalu ditanyakan kepada Imam Syafi'i, ala tujibu, kenapa kamu tidak menjawab wahai Imam Syafi'i rahimakallah? Fakola, Imam Syafi'i menjawab, hatta aro, sampai saya melihat al-fadla, terhadap keutamaan, fi sukuti au fi jawabi, dalam diamku atau dalam jawabanku. Fi sukuti, dalam diamku atau dalam jawabanku. Fa'indur, maka lihatlah, fi muraqabatihi, di dalam mengawasinya Imam Syafi'i, lilisanihi, terhadap lisannya Imam Syafi'i, ma'anahu, padahal yang namanya lisan, asyaddul a'doi, paling beratnya beberapa anggota, tasalluton alal fuqaha, yang menguasai orang-orang ahli fikih, wa asoha, dan paling sulitnya anggota, lisan itu paling sulitnya anggota, alat dopti, untuk dikendalikan, alat dopti, untuk dikendalikan, wal kohri, dan dipaksa, untuk dikendalikan dan dipaksa. Wabihi yastabinu, atas hal itu, wabihi dengan hal itu maksudnya, yastabinu, menjadi jelas, annahu, sesungguhnya Imam Syafi'i, kana la yatakallamu, itu tidak berbicara Imam Syafi'i, walayaskutu, dan tidak diam Imam Syafi'i, illa linainil fadli, kecuali untuk mendapatkan anugerah, wa talabi thawabi, dan mencari pahala. Wa qala Ahmadu ibnu Yahya ibnu al-Waziri, kharaja Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yauman, Imam Syafi'i keluar suatu hari, min sukil konadili, dari pasar beberapa lampu. Fatabinahu, lalu saya mengikuti Imam Syafi'i. Faidan, maka tiba-tiba, rojulun yasfuhu ala rojulin min ahlil ilmi, ada seorang laki-laki yang menganggap bodoh orang yang mempunyai ilmu. Rojulun yasfuhu ala rojulin min ahlil ilmi, ada seorang laki-laki yang menganggap bodoh orang laki-laki yang lain yang ahli ilmu. Faltafata asy-Syafi'iyyu ilaina, lalu Imam Syafi'i menoleh kepada kami. Waqala, Imam Syafi'i berkata, nazihu asma'akum, bersihkanlah pendengaran kalian, anistima'il khonai, dari mendengar ucapan yang keji. Kama tunazzihuna alsinatakum, sebagaimana kalian semua membersihkan lisan-lisan kalian, anin nutki, dari berbicara, bihi, terhadap ucapan keji. Bihi kembalinya ke al-khona. Fa'inal mustami'a syarikul qaili, fa'inal mustami'a, karena sesungguhnya orang yang mendengar, syarikul qaili, itu sama saja dengan orang yang berbicara. Syarikul qaili sama saja dengan orang yang berbicara. Wa inasafiha, sesungguhnya orang yang bodoh, layang duru, itu melihat ila ahbati syai'in, terhadap paling kotornya sesuatu, fi inaihi, yang ada di dalam wadahnya. Fayahrusu ayyufrighu, fayahrusu, lalu orang bodoh itu semangat, fayahrusu, orang bodoh itu semangat, ayyufrighu, untuk mengosongkan wadahnya, untuk mengosongkan wadahnya, fi awiyatikum, pada beberapa wadah kalian. Walau ruddat, dan jika dikembalikan, walau ruddat, dan jika dikembalikan kalimatus safihi, opo ucapannya orang yang bodoh, la saida, maka sungguh bahagia, rodduha, orang yang mengembalikan kalimat itu, kama syakia, sebagaimana celaka biha, dengan kalimat itu, qailuha, orang yang berbicara kalimat safeh, ya, orang yang berbicara ucapan bodoh.
Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu kataba hakimun ila hakimin. Seorang hakim, seorang yang bijaksana menulis surat kepada orang bijaksana yang lain. Kataba hakimun, seorang bijaksana menulis surat ila hakimin kepada orang bijaksana yang lain. Qad utitu, sungguh qad utitu ilman, sungguh aku diberi suatu ilmu. Sungguh aku diberi suatu ilmu, falatudannis ilmaka, maka janganlah kamu mengotori ilmu kamu, falatudannis ilmaka, maka janganlah kamu mengotori ilmu kamu, bidul mati dzunubi, dengan gelapnya beberapa dosa, dengan gelapnya beberapa dosa. Fatabqa fidzul mati, maka kamu akan tetap berada di dalam kegelapan. Maka kamu akan tetap berada di dalam kegelapan. Yauma yas'a ahlul ilmi, di dalam hari ahli ilmi pergi, ya. Yauma yas'a ahlul ilmi, di dalam hari ahli ilmi pergi, binuri ilmihim, dengan cahaya ilmu mereka, dengan cahaya ilmu mereka. Nah, ini membahas tentang Imam Syafi'i itu menjaga lisannya, ya, menjaga ucapannya. Diriwayatkan tadi bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i, bertanya tentang sesuatu. Akan tetapi Imam Syafi'i tidak langsung menjawabnya, tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Padahal ini kan sekaliber, atau Imam Syafi'i itu kan orang yang sangat alim sekali. Nah, tapi di sini ketika ditanyai Imam Syafi'i, ketika ditanyai suatu masalah, Imam Syafi'i tidak langsung menjawab. Nah, terus ya Imam Syafi'i ya orang-orang di sekitar Imam Syafi'i ya kaget dengan hal itu. Terus ya tanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam Syafi'i, kenapa kok kamu tidak langsung menjawab pertanyaan itu?" Nah, terus Imam Syafi'i berkata, "Saya tidak menjawab pertanyaan itu karena saya masih berangan-angan, ya, apakah yang lebih baik dari saya itu menjawabnya atau saya hanya diam saja." Maksudnya diam saja itu ya karena memang masih belum yakin dengan jawabannya, harus di cross check terlebih dahulu, ya, harus diteliti terlebih dahulu jawabannya. Nah, terus di sini dikatakan bahwasanya yang namanya lisan, sekalibernya Imam Syafi'i pun saja lisannya itu dijaga sebegitu ketatnya, ya, dijaga sebegitu kuatnya, dijaga sebegitu parahnya, ya. Nah, itu karena apa? Karena yang namanya lisan itu adalah anggota badan yang paling sulit untuk dijaga, yang paling sulit untuk dikendalikan. Kalau tidak kita kendalikan dengan penuh-penuh atau dengan sangat, ya, maka nanti lidah kita itu akan menguap kemana saja secara serampangan, ya. Yang namanya lidah kan seperti itu. Begitu juga ketika suatu ketika Imam Syafi'i itu dikuntiti, ya, Imam Syafi'i itu diikuti, ya, oleh orang di belakangnya. Ada orang di belakangnya melihat aktivitasnya Imam Syafi'i. Nah, terus ternyata Imam Syafi'i itu bertemu dengan seseorang yang suka mengolok-olok orang lain, ya, yang suka mengejek kepada orang lain. Lalu di sini Imam Syafi'i berkata, "Janganlah kamu mendengarkan omongan orang itu, ya, omongan orang yang jelek. Tutup kuping kamu, bersihkan kuping kamu dari omongan-omongan jelek itu. Karena yang namanya pendengar itu dia sama saja dengan orang yang berbicara, ya, sebagaimana dalam pembahasan riba, ya, dalam pembahasan riba atau dalam pembahasan ngerasani wong, ya, yang namanya ngerasani wong itu dosa, ya, itu dosa hukumnya. Orang yang mendengarkan rasan-rasan itu, ya, orang yang mendengarkan rasan-rasan itu juga sama hukumnya, dosa, ya. Kalau dia tidak pergi dari tempat itu nanti dia mendapatkan dosanya. Wa amazudu, adapun zuhudnya Imam Syafi'i, faqad qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i berkata, "Manidda'a annahu jama'a bainahu bid-dunya." Manidda'a, barang siapa mengaku-ngaku annahu jama'a bainahu bid-dunya, bahwasanya dia mengumpulkan antara cinta dunia wa hubbi khaliqiha, dan cinta pencipta dunia, fi qalbihi, di dalam hatinya orang itu, fa
fakot kadzaba, maka dia benar-benar berbohong. Maka dia benar-benar berbohong. Wa qala al-Humaydiyu kharaja asy-Syafi'i rahimahullah ilal Yaman ma'a ba'dil ulad. Kharaja asy-Syafi'i, Imam Syafi'i pergi ilal Yaman, ke Yaman, ke arah Yaman. Ma'a ba'dil ulati bersama sebagian beberapa pemimpin. Fangsorofa ila Makkah. Lalu Imam Syafi'i kembali ke Mekah. Imam Syafi'i kembali ke Mekah bi asyrati alafi dirhamin, dengan membawa 10.000 dirham. Dengan membawa 10.000 dirham. Faduriba lahu khobaun. Lalu Imam Syafi'i dibuatkan kemah. Faduriba lahu khobaun. Lalu Imam Syafi'i dibuatkan kemah. Fi maudhi'in, di suatu tempat, kharijan mim Makkah, yang berada di luar Mekah. Fakana annasu yatunahu, banyak manusia mengunjungi Imam Syafi'i. Fama bariha mim maudhi'ihi dzalika. Imam Syafi'i tidak pergi dari tempat itu hatta farrokoha, sampai Imam Syafi'i melepaskan 10.000 dinar, 10.000 dirham, kullaha, yaitu semuanya. Wa kharaja minal hammam, dan Imam Syafi'i keluar dari tempat pemandian air panas, minal hammam, tempat pemandian air panas, marotan, pada suatu ketika. Fa'ato al-hamami, lalu Imam Syafi'i memberi penjaga tempat pemandian itu, memberi malan kathiron, harta yang banyak, memberi harta yang banyak. Wasakoto sautuhu, cambuknya Imam Syafi'i terjatuh. Wasakoto sautuhu, cambuknya Imam Syafi'i terjatuh. Min yadihi, dari tangannya Imam Syafi'i, marotan, pada suatu ketika. Farofa'ahu insan, lalu seseorang menaikkan atau mengambilkan untuk Imam Syafi'i, ilaihi, pada Imam Syafi'i. Fa'atohu jazaan, Imam Syafi'i memberi imbalan kepada laki-laki itu. Khamsina dinaron, 50 dinar. Khamsina dinaron, 50 dinar. Wasakhawatu Syafi'i, kedermawanan Imam Syafi'i, asyharu min angtuhko, itu lebih masyhur daripada diceritakan. Waraksu zuhdi, inti dari zuhud. As-sakhau adalah kedermawanan. Li'anna man ahabba syai'an, karena sungguh orang yang mencintai sesuatu. Li'anna man ahabba syai'an, karena sungguh orang yang mencintai sesuatu. Amsakahu, maka dia menahannya. Amsakahu, maka dia menahannya. Walam yufarihu, dan tidak melepaskannya. Walam yufarihu, dan tidak melepaskannya. Fala yufariku al-mala, maka tidaklah melepaskan harta. Tidaklah melepaskan harta. Fala yufarikum al-malal, maka tidaklah melepaskan harta. Ilaman, kecuali orang. Ilaman, kecuali orang. Sahurat ad-dunya fi ainihi, yang dunia kecil di matanya. Sahurat ad-dunya, yang dunia kecil di dalam matanya. Wahuwa makna zuhdi, itulah makna zuhud. Wayadullu, dan menunjukkan ala kuwati zuhdi, terhadap kuatnya zuhudnya Imam Syafi'i, wasyiddati khaufihi, dan sangat takutnya Imam Syafi'i minallahi, terhadap Allah Ta'ala, washtighali himmatihi, dan sibuk perhatiannya Imam Syafi'i, bila akhirati, dengan akhirat.
Marwiya, suatu riwayat yang diceritakan annahu rawa, bahwasanya riwayat itu diriwayatkan Sufyanu ibnu Uyainata oleh Sufyan ibnu Uyainah haditsan terhadap suatu cerita firroqoiki, dalam beberapa cerita yang melembutkan hati. Firroqoiki, dalam beberapa cerita yang melembutkan hati. Faghusya ala Syafi'i, lalu Imam Syafi'i pingsan. Faghusya ala Syafi'i, lalu Imam Syafi'i pingsan. Fakilalahu qad mata, maka ada yang berkata Imam Syafi'i wafat. Fakola, lalu ada orang yang berkata in mata faqad mata afdalu zamanihi, jika Imam Syafi'i meninggal maka seseorang yang paling hebat di zaman itu sudah meninggal. Seorang yang paling hebat di zaman itu sudah meninggal. Wa ma rawa Abdullahi ibnu Muhammadin al-Balawi qala kuntu ana wa Umaru ibnu Nubatata julusan. Saya dan Umar ibnu Nubatah itu sedang duduk. Natadzakaru al-ubada waz zuhada, sambil berdiskusi tentang orang-orang ahli ibadah dan ahli zuhud. Berdiskusi tentang orang-orang ahli ibadah dan ahli zuhud. Faqala li Umar, lalu Umar berkata kepada saya, ma ra'aitu awra'a wala afsaha min Muhammadin ibni Idrisa asy-Syafi'i. Saya tidak pernah melihat, ma ra'aitu, saya tidak pernah melihat awra'a, yang paling wirai, wala afsaha, dan paling fasih daripada Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, daripada Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Langsung alinea selanjutnya. Falamma dakhaltu Baghdad, ketika saya masuk ke Baghdad, alinea di bawahnya. Falamma dakhaltu Baghdad, ketika saya masuk ke Baghdad. Wa kana huwa bil Iraq, sedangkan Imam Syafi'i ada di Irak. Faqa'atu ala syiti, saya duduk di tepi sungai. Atawaddu, hale wudu sapa ingsun li sholati maring salat. Saya wudu untuk salat. Id marrobi, tiba-tiba ada orang lewat kepadaku. Marrobi rojulun faqala li ya gulam, lalu dia berkata kepada saya, wahai orang laki-laki, ahsin wudu'aka, perbaikilah wudu kamu. Ahsanallahu ilaika, maka Allah akan memperbaikimu. Fid dunya, di dalam dunia, wal akhirati, dan akhirat. Faltafata, lalu orang itu pergi. Faidzan ana, tiba-tiba saya bertemu orang laki-laki lagi. Faidzan ana birojulin, tiba-tiba saya ketemu orang laki-laki lagi. Yatba'uhu jama'atun, yang diikuti oleh banyak jamaah. Fa'asra'tu wudu'i, lalu saya mempercepat wudu saya. Wa ja'altu akfu atharohu, dan saya mengikuti langkah orang itu. Faltafata ilayya, lalu dia menoleh kepada saya. Faqala hallaka min hajatin, dia berkata, apakah kamu mempunyai kebutuhan? Faqultu na'am, saya menjawab iya. Tu'allimuni mimma tu'allimuni, ajarilah saya. Tu'allimuni, ajarilah saya. Mimma 'allamakallahu syai'an, dari ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Dari beberapa ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Faqala li, orang itu berkata kepadaku, i'lam, ketahuilah, annamang shaddaqallah naja, bahwasanya orang yang
membenarkan Allah, bahwasanya orang yang membenarkan Allah dia akan selamat. Waman asfaqa ala dinihi, barang siapa orang yang rindu kepada agamanya, yang rindu kepada agamanya, salima minar roda, maka dia selamat dari kehancuran. Waman zahida fid dunya, barang siapa zuhud di dalam dunia, qarrat ainahu, maka dua matanya sejuk. Dua matanya sejuk bima yarahu min tawabillah, terhadap apa yang dia lihat berupa pahalanya Allah. Bima yarahu min tawabillah, terhadap apa yang dia lihat berupa pahalanya Allah. Hodan, pada besok. Afalau ziduka, apakah kamu mau saya tambahi? Apakah kamu mau saya tambahi? Qultu na'am, saya berkata iya. Qala, dia berkata, man kana fi thalatu khisalin, barang siapa yang mempunyai tiga keadaan ini, faqad istakmala al iman, maka dia benar-benar menyempurnakan iman. Man amara bil ma'ruf wa tamara, orang yang memerintah kebaikan dan melakukannya. Orang yang memerintah kebaikan dan melakukannya. Wanaha anil mungkari wangtaha, dan melarang kemungkaran lalu menjauhinya. Wanaha anil mungkari wangtaha, melarang kemungkaran lalu menjauhinya. Wa hafadhu ala hududillahi ta'ala, menjaga hukum-hukum Allah Ta'ala, dan menjaga hukum-hukum Allah Ta'ala. Ala uzuduka, apakah kamu mau saya tambahi? Qultu bala, saya berkata iya. Faqala, dia berkata, kun fid dunya zahidan, jadilah kamu terhadap dunia orang yang zuhud. Jadilah kamu di dalam dunia orang yang zuhud. Wafil akhirati raghiban, dan di dalam akhirat orang yang senang. Wa asdikillah ta'ala, dan jujurlah kamu kepada Allah. Wa asdikillah ta'ala, jujurlah kamu kepada Allah. Fi umurika, dalam urusan-urusanmu. Tanju ma'an najin, maka kamu selamat bersama orang-orang yang selamat. Sumamado, lalu orang itu pergi. Fasa'altu, saya bertanya, man hadza, siapa orang itu? Faqalu huwa asy-Syafi'i, orang-orang menjawab dia adalah Imam Syafi'i. Wa amma kaunuhu, langsung satu alinea selanjutnya. Fangdur ila sukutihi, terus di bawahnya lagi itu alinea selanjutnya. Wa amma kaunuhu aliman, adapun Imam Syafi'i orang yang alim, bi asraril qalbi, terhadap beberapa rahasia hati, wa ulumil akhirati, dan beberapa ilmu akhirat. Fata'rifuhu, maka kamu mengetahuinya, minal hikami, dari beberapa hikmah, al-ma'thurati anhu, yang diriwayatkan darinya. Ruya annahu, diriwayatkan bahwasanya Imam Syafi'i ditanyai. Annahu su'ila, Imam Syafi'i ditanyai aniriyai, tentang riya. Faqala alal badihati, lalu Imam Syafi'i menjawab secara cepat. Alal badihati, menjawab secara cepat. Ar-riya'u fitnatun, riya adalah fitnah. Aqadaha al-hawa'u, yang diikat oleh hawa nafsu. Aqadaha al-hawa'u, yang diikat oleh hawa nafsu. Hiyala absori qulubil ulama, di hadapan beberapa mata hati ulama, di hadapan beberapa mata hati ulama. Fanal doru ilaiha, lalu para ulama melihat fitnah.
bisu ikhtiyari nufusi, dengan buruknya pilihan beberapa jiwa. Faubitot a'maluhum, lalu amal-amal ulama dihancurkan. Waqala Syafi'i rahimahullah, idza anta khifta ala amalika al-ujba. Idza anta khifta, ketika kamu takut ala amalika terhadap amalmu, al-ujba, pada ujub, berbangga diri, fangdur ridho man tatlubu, maka lihatlah ridho siapa yang kamu cari. Ridho man tatlubu, maka lihatlah ridho siapa yang kamu cari. Wa fi ayyi thawabin, dan pahala mana, tarhobu, yang kamu senangi. Wamin ayyi ikobin tarhabu, dan dari siksa mana yang kamu lari, yang kamu kabur. Wa ayyi afiatin, dan kesehatan mana tashkuru, yang kamu syukuri. Wa ayyi balain, dan cobaan mana tadkuru, yang kamu ingat. Fa innaka idza tafakkarta, maka sesungguhnya jika kamu berpikir fi wahidatin min hadhil khisal, dalam salah satu dari beberapa keadaan ini, Sohuro fi ainika amaluka, maka amalmu kecil di dalam pandanganmu. Fangdur, maka lihatlah, kaifa zakaro haqiqatar riya, bagaimana Imam Syafi'i menyebutkan hakikat riya. Wa ilajal ujbi, dan cara mengobati ujub. Wahuma min kibari afatil kolbi, dan keduanya adalah bahaya paling besar hati. Waqala Syafi'i radhiyallahu anhu, man lam yasun nafsahu, barang siapa yang tidak bisa menjaga dirinya, lam yanfa'hu ilmuhu, maka ilmunya tidak bermanfaat. Wa qala rahimahullah, man ato Allah, barang siapa taat kepada Allah, bil ilmi, dengan ilmu, nafa'ahu sirruhu, maka inti hatinya sudah bermanfaat. Wa qala ma min ahadin illalahu muhibbun wa mubghidun, tidak ada seseorang pun kecuali dia mempunyai orang yang suka dan orang yang benci. Tidak ada seseorang pun kecuali dia mempunyai orang yang suka dan orang yang membenci. Fa idza kana kadzalik, ketika keadaannya seperti itu, fakun ma'a ahli ta'atillahi azza wa jalla, maka jadilah kamu bersama orang yang ahli taat kepada Allah. Jadilah kamu bersama dengan orang yang ahli taat kepada Allah. Nah, ini membahas tentang kealiman Imam Syafi'i dalam rahasia-rahasia hati. Bahwasanya Imam Syafi'i ketika ditanyai tentang hal-hal yang menyangkut hati atau hal-hal yang menyangkut tentang psikologis manusia, ya, tentang hati atau tentang jiwa, ya, psikologis manusia, maka Imam Syafi'i di sini itu bisa menjawabnya dengan sangat cepat, ya, dengan sangat cepat. Suatu ketika Imam Syafi'i ditanyai tentang fitnah, wahai Imam Syafi'i, apa fitnah itu? Imam Syafi'i langsung menjawabnya tentang apa dengan cepat. Riya, ya, ketika Imam Syafi'i ditanyai tentang riya, apa riya itu? Imam Syafi'i menjawab dengan sifat, riya itu adalah fitnah, ya, fitnah yang diikat oleh hawa nafsu, yang berada di hadapannya mata hati para ulama, ya, yang biasa mendapatkan fitnah ini, yang biasa mempunyai fitnah ini, yaitu ya para ulama itu sendiri. Maka para ulama ini ketika melihat fitnah, ya, ketika melihat riya sebagai fitnah ini, itu dia memilihnya dengan buruknya pilihan, ya, ketika
ketika ada seorang ulama kok dia itu riya, maka dia sedang memilih sesuatu yang buruk. Maksudnya seperti itu. Lalu amal-amalnya ulama ini akan hancur sama sekali. Nah, terus disebutkan juga Imam Syafi'i itu berkata tentang psikologis manusia. Yang namanya manusia atau yang namanya seseorang, pasti dia ada orang lain yang membenci dan juga ada orang lain yang suka. Jadi setiap manusia pasti ada orang yang membenci dan juga ada orang yang suka. Tidak mungkin orang kok itu nanti suka semua, itu tidak mungkin. Pasti ada orang yang membenci ya. Nah, sebaik-baiknya manusia pun, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya, dia itu ada orang yang membenci ya, yaitu ya orang-orang kafir membenci Rasulullah. Padahal Rasulullah adalah paling baiknya orang. Nah, begitu ada yang membenci. Nah, terus ketika seperti itu bagaimana? Ketika kita tidak bisa memilih, pasti ada orang yang membenci kita ya, maka kita jadilah orang yang bersama dengan orang-orang yang ahli taat kepada Allah ya. Karena ketika seumpama nanti kita bersama dengan orang-orang yang ahli taat kepada Allah, maka nanti orang-orang yang mencintai kita itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah ya. Jadi kita itu nanti aman. Langsung dua alinea selanjutnya, satu alinea setelahnya itu. Wa amma iradatuhu bil fikhi, itu dua alinea selanjutnya. Wa amma iradatuhu bil fikhi, adapun keinginan Imam Syafi'i dengan fikih. Dua alinea selanjutnya. Adapun keinginan Imam Syafi'i terhadap fikih, wal munadharati fihi, dan perdebatan fikih, wajhallahi, keinginan menuju zat Allah, fayadullu alaihi maruya anhu, maka hal itu banyak riwayatnya gitu. Hal itu banyak riwayatnya. Annahu qala wadittu annanasa, saya senang bahwasanya manusia. Waditu ananasa, saya senang bahwasanya manusia intafa'u bihadzal ilmi, mereka mengambil manfaat dengan ilmu ini. Intafa'u bihadzal ilmi, mereka mengambil manfaat dengan ilmu ini. Wa manusiba ilayya syai'un, wa manusiba ilayya syai'un minhu, dan tidak ada satu ilmu pun yang dihubungkan kepada saya. Dan tidak ada satu ilmu pun yang dihubungkan kepada saya. Fangdur kaifa ittala'a ala afatil ilmi, maka lihatlah bagaimana Imam Syafi'i memahami tentang bahaya ilmu. Wa dolabil ismi lahu, dan mencari nama atas ilmu. Wa kaifa kana munazzihal qalbi, dan bagaimana Imam Syafi'i membersihkan hati. Anil iltifati ilaihi, dari memperhatikan terhadap Imam Syafi'i. Mujarrodan niyati fihi, dan bersihnya niat fihi, di dalam ilmu, liwajillah, untuk mencari zat Allah. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i berkata, manadhartu ahadan, saya tidak pernah berdebat dengan siapapun, fa ahbabtu ayyukhti'a, lalu saya menginginkan orang itu salah. Wa qala makalamtu ahadan, saya tidak pernah berbicara dengan seseorang pun, illa ahbabtu ayyuwaffaqa wa yusaddada wa yu'ana, kecuali saya berharap orang itu diberi taufik, dan diberi kebenaran, wa yusaddada, dan diberi kebenaran, wa yu'ana, dan diberi pertolongan. Wa yakunu alaihi ri'ayatun minallahi ta'ala, dan dia mendapatkan penjagaan dari Allah. Wa hufidho, dan dia dilindungi. Wa makallamtu ahadan qattu, dan juga saya tidak pernah berbicara dengan seseorang pun. Wa ana ubali, sedangkan saya peduli dengan orang itu. Ayyubayyinallahu al-haqqa ala lisanihi, untuk Allah memperjelas kebenaran terhadap lisan saya, au ala lisanihi, atau terhadap lisan dia.
Langsung 2 baris setelahnya. Fahadhil alamatu, maka inilah beberapa tanda. Hiya allati tadullu ala iradatillahi ta'ala, yang menunjukkan terhadap keinginan mencari Allah. Keinginan mencari Allah bil fikhi, dengan ilmu fikih, wal munadharati, dan perdebatan. Fangdur, maka lihatlah, kaifa taba'ahu annas, bagaimana manusia mengikuti Imam Syafi'i, min jumlati hadhil khisal, dari kelompok sifat-sifat ini, al khamsi, yang 5, ala khoslatin wahidin, terhadap keadaan satu. Tsumma kaifa khalafu fiha aidan, dan juga bagaimana orang-orang itu berselisih di dalam keadaan ini. Walihadza qala, oleh karena itu Abu Tsaur berbicara. Walihadza qala Abu Tsaurin rahimahullah, oleh karena itu Abu Tsaur berbicara, ma ra'aitu wala ra'a ar-rauna mithla Syafi'i rahimahullahu taala, saya tidak pernah melihat dan orang-orang melihat, saya dan orang-orang tidak pernah melihat orang lain seperti Imam Syafi'i. Saya tidak pernah dan orang-orang melihat orang lain seperti Imam Syafi'i. Wa qala Ahmad ibnu Hanbal radhiyallahu anhu, Imam Ahmad bin Hanbal berbicara, ma sholaitu sholatan mungdu arba'ina sanatan, saya tidak pernah sholat mulai dari 40 tahun, illa wa ana ad'u li Syafi'i, kecuali saya mendoakan Imam Syafi'i. Fangdur ila insafid da'i, lihatlah terhadap keadilan orang yang berdoa, wa ila darajatil mad'awi lahu, dan terhadap kedudukan orang yang didoakan, terhadap kedudukan orang yang didoakan. Wa kisbi al akrona wal amthala minal ulama'i fi hadhil a'sar, dan samakanlah teman-teman dan orang-orang yang seperti ulama di dalam zaman ini, di dalam zaman ini. Terus 1, 2, 3 baris setelahnya. Wa kana Ahmadu rahimahullah yakul, Ahmad bin Hanbal berbicara, ma massa Ahmadu biyadihi mihbarotan, Imam Ahmad tidak pernah memegang dengan tangannya suatu tinta. Imam Ahmad tidak pernah memegang dengan tangannya suatu tinta. Illa wali Syafi'i rahimahullah fi unukihi minnatun, kecuali Imam Syafi'i mempunyai jasa pada lehernya. Kecuali Imam Syafi'i mempunyai jasa pada lehernya. Wa qala Yahya ibnu Sa'idin al-Qattan, Yahya bin Sa'id al-Qattan berkata, ma sholaitu sholatan mungdu arba'ina sanatan, saya tidak pernah sholat mulai dari 40 tahun, illa wa ana ad'u fiha li Syafi'i, kecuali saya berdoa di dalamnya untuk Imam Syafi'i. Lima fatahallahu azza wa jalla alaihi, karena Allah telah membukakan padanya suatu ilmu. Wa waffaqahu lis-sadadi fihi, dan Allah telah memberikan kebenaran kepada Imam Syafi'i. Wal naktasir ala hadhin nutbah, dan hendaknya kita mempersingkat sekelumit cerita ini. Sekelumit cerita ini, hendaknya kita mempersingkat sekelumit cerita ini, min ahwalihi, dari keadaannya Imam Syafi'i. Fa inna dzalika kharijun 'anil hasri, karena itu semua sudah melebihi batas. Wa aktsaru hadzal manakibi, dan kebanyakan biografi ini nakolnahu minal kitabi, saya ambil dari kitab
alladzi sunnafahu asy-syaikhu Nasrun ibnu Ibrahim al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, yang dikarang oleh Syekh Nasr bin Ibrahim al-Maqdisi rahimahullah fi manaqibi Syafi'i radhiyallahu anhu wa an jami'il muslimin, di dalam biografi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa an jami'il muslimin. Di sini masih membahas tentang kehebatannya Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i bahkan didoakan oleh imam madhab setelahnya. Jadi setelah Imam Syafi'i itu wafat, ya setelahnya Imam Syafi'i itu ada Imam Ahmad bin Hambal, ya. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini itu adalah salah satu imam madhab setelahnya Imam Syafi'i. Nah, muridnya Imam Syafi'i. Dan dikatakan bahwasanya saya ketika sholat, ya mulai dari 40 tahun itu selalu mendoakan Imam Syafi'i di dalam sholat saya. Kenapa kok seperti itu? Ya karena tadi dikatakan bahwasanya ya semua tinta atau semua pena yang ada di zaman itu, ya semua pena yang ada di zaman itu, semua itu ada jasanya Imam Syafi'i. Maksudnya ada jasanya Imam Syafi'i itu bagaimana? Ya maksudnya pena-pena yang ditulis untuk menulis ilmu-ilmu atau tinta-tinta yang ditulis untuk menulis kehebatan-kehebatan ilmu Imam Syafi'i itu semuanya ya karena jasanya Imam Syafi'i. Maka ulama-ulama pada zaman itu semuanya ya berdoa kepada Imam Syafi'i. Begitu juga kita ketika sekarang itu sebagai seorang santri itu ya kalau setiap sholat ya harus mendoakan kiai-kiai kita ya ataupun guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita, karena yang namanya hidup kita itu semuanya itu bisa baik, bisa sukses, bisa berkah karena jasa-jasa dari guru-guru kita atau masyayikh kita. Wa amal Imamu Malik wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.